Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Saya berharap semua dalam keadaan sehat dan baik. Kita bersyukur lagi kepada Tuhan. Dari hari ke hari Dia terus menolong, memelihara dan menopang kita. Hari ini kita bertemu lagi dalam persekutuan, dalam renungan firman Tuhan. Dan karena itu marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang maha baik, yang maha kuasa, yang sangat mengasihi kami, yang telah mengutus Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami orang-orang yang dibelenggu dosa. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu dalam seluruh hidup kami, dalam segala keberadaan kami. Terima kasih. Dan tolonglah kami pada hari ini dalam persekutuan ini. Ampunilah segala dosa kami. Layakkanlah kami oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus. Dan terimalah kami serta bimbinglah kami melalui firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini saya ambil di dalam Efesus pasal 3 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu. Karena kesesakanku itu adalah kemuliaan-Mu. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan, menyimak dengan benar perikop firman Tuhan yang baru saja kita baca ini, maka di sana kita menemukan bahwa bagian ini dilatar belakangi oleh kesesakan yang dialami oleh Rasul Paulus dalam hidupnya. Ia berkata di dalam ayat 13, supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu. Karena kesesakanku itu adalah kemuliaan. Dan diakhiri dengan sebuah pujian kepada Allah Bapa di dalam ayat 21. Bagi Dia kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Paulus menulis surat kepada jemaat Efesus, ia berada di dalam penjara. Ia dipenjarakan bukan karena ia telah melakukan kejahatan. Ia dipenjarakan karena ia mengabarkan Injil Yesus Kristus. Dengan dipenjaranya Rasul Paulus menimbulkan banyak reaksi bagi jemaat-jemaat yang pernah dia layani. Terutama jemaat Efesus ini, di mana Paulus mempunyai hubungan yang sangat akrab dan erat dengan jemaat ini. Dalam Kisah Rasul dicatat bahwa Paulus tinggal selama beberapa tahun di Efesus untuk mengabarkan Injil, mendirikan jemaat, menggembalakan, dan juga mengajar di sana. Yaitu Kisah Rasul 19 ayat 9. Banyak yang mengagumi dan mengasihi Paulus di Efesus. Ini terlihat ketika Paulus akan ke Yerusalem, di mana dia akan menghadapi penganiayaan. Nah, jemaat dan para pemimpin gereja di Efesus mengadakan perpisahan khusus dengan Paulus dengan penuh air mata.
Maka menangislah mereka semua sambil terseduh-seduh dan sambil memeluk Paulus. Mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena Paulus mengatakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Kisah Rasul 20 ayat 37 sampai 38. Jadi saudara, sekarang ketika jemaat Efesus tahu bahwa Paulus benar-benar berada dalam penjara, tentu mereka sangat sedih, sangat sesak, sangat gelisah. Maka Paulus menulis surat tersebut untuk menghibur mereka. Paulus mengajak mereka untuk bersikap optimis di dalam menghadapi dunia yang tidak menentu ini, yang tidak menguntungkan, dunia yang pesimis. Paulus menghimbau dan mendoakan mereka untuk mengubah kesesakan itu menjadi ucapan syukur. Nah, bagaimana cara mengubah kesesakan menjadi ucapan syukur? Paulus mengatakan demikian, yaitu menghayati dengan benar kasih Kristus. Menghayati dengan benar kasih Kristus. Saudara, kasih Kristus yang tak terukur kepada jemaat yang Efesus yang mempertanyakan kesesakan yang dialami Paulus. Paulus mendoakan supaya mereka bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Itulah yang akan menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, dengan berkata begini artinya saudara, melalui penganiayaan melalui penghayatan yang benar akan kasih Kristus, maka jemaat disanggupkan untuk mengucap syukur di tengah-tengah kesesakan. Saudara, kasih Kristus sangat lebar, menjangkau semua suku bangsa di muka bumi ini, mulai dari Israel hingga ke negara-negara di benua Eropa, di negara-negara Asia, di negara-negara di benua Amerika, di Australia, seluruh muka bumi kasih Kristus dapat menjangkau. Ya. Demikian juga panjangnya, menjangkau semua orang yang pernah hidup dalam dunia ini dan akan hidup dalam sejarah dunia ini. Sejak awal dan akhir sejarah dunia, Kristus adalah pusat penyelamatan, baik untuk orang-orang di perjanjian lama maupun kepada orang-orang di perjanjian baru yang menengok ke belakang pada pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Nah, demikian juga tingginya, melampaui segala pengetahuan. Artinya saudara, tidak dapat dimengerti dengan rasio kita. Demikian juga dalamnya, menjangkau orang yang paling berdosa sekalipun, seperti Paulus yang menyebut dirinya orang yang paling hina di antara segala orang kudus. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, itu yang pertama, yaitu menghayati dengan benar akan kasih Kristus yang telah kita alami. Yang kedua, bagaimana supaya kita dapat mengubah kesesakan menjadi ucapan syukur? Yang kedua adalah berkat Allah yang tak terduga. Dengan menghayati berkat Allah yang tak terduga. Jika kita memperhatikan keseluruhan surat Efesus ini, maka kita akan menemukan suatu keunikan yang tidak terdapat di surat-surat Paulus yang lainnya. Apa keunikan itu? Yaitu dipanjatkannya pujian kepada Allah Bapa di tengah-tengah surat itu, seperti yang kita baca di dalam pasal 3 ayat 21 tadi. Ya, mengapa sampai hal itu dilakukan oleh Paulus? Alasannya adalah karena Paulus tidak dapat menahan gejolak di dalam hatinya yang begitu merasakan betul kebesaran serta kemurahan Allah yang luar biasa di dalam hidupnya. Selain telah mengalami kasih Kristus yang tak terukur itu,
ia juga mengalami bagaimana Allah dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau yang kita pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita, baik dalam kehidupan maupun pelayanannya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pengalaman Rasul Paulus ini telah menunjukkan kebenaran tersebut tatkala ia menulis. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Semua itu membuktikan bahwa Allah dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Itulah sebabnya Paulus menghendaki di tengah kesesakan yang dialami oleh umat Kristen, baik saat itu maupun di saat ini, yaitu tetap beriman teguh kepada Allah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan ataupun kita pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau saat ini kita sedang berada di dalam kesesakan, ya, apalagi di tengah-tengah pandemi corona yang masih terus melanda seluruh muka bumi sampai hari ini, marilah kita merenungkan sejenak hidup kita selama ini. Ya. Mari kita renungkan, bukankah terlalu banyak berkat-berkat Allah yang telah kita terima, yang telah kita alami? Ya. Kalau kita menghitung-hitung semua berkat Tuhan yang tak terduga yang kita terima selama ini, bukankah semuanya itu jauh lebih banyak? Jauh lebih banyak. Dan bukankah seharusnya itu mendorong kita untuk memanjatkan pujian, ucapan syukur kepada Tuhan Allah kita yang sangat mengasihi kita dan terus memberkati kita. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika bangsa Israel menghadapi kesulitan di dalam kehidupan mereka, ya, dalam hidup mereka, Allah selalu mengingatkan mereka. Agar apa? Agar mereka tidak melupakan bagaimana Allah telah memimpin mereka, menyertai mereka, dan menyatakan kuasanya dalam perjalanan hidup mereka di masa lalu. Secara khusus ketika Tuhan Allah melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir, dari perbudakan Firaun. Nah, demikian juga hendaknya kita, umat Kristen, umat Allah di saat ini, ketika kita atau tatkala kita merasa bahwa perjalanan hidup kita mengalami kesulitan, hendaklah kita tidak melupakan bagaimana Tuhan telah memimpin serta menyertai kita dan menyatakan kuasanya dalam perjalanan hidup kita di masa lampau, di masa-masa yang lalu, dan secara khusus bahwa Ia, Allah kita, telah melepaskan kita dari perbudakan dosa, dari perbudakan iblis, dengan melalui pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib yang telah menggantikan kita sebagai penebus dan juru selamat kita. Percayalah saudara bahwa dalam kehidupan selanjutnya Allah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau dari yang kita pikirkan, seperti yang telah nyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Tidak akan pernah meninggalkan kita. Ia selalu menyertai kita. Sehingga dengan demikian kita dapat mengubah kesesakan ini menjadi puji-pujian kepada Allah Bapa kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu untuk firman Tuhan yang kami renungkan pada hari ini. Ya Tuhan, biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus yang terus memimpin kami dan terus menghayati akan kasih-Mu yang telah kami alami,
supaya kami tidak melupakan pertolongan-pertolongan, supaya kami semakin mendalaminya, semakin menghayatinya dengan benar, dan sehingga hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur kepadamu. Berkatilah hari-hari yang akan kami lewati, berikan kami kekuatan, dan berikan kami hati yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.